haji dan umroh. Haji dan umroh. Jadi teman-teman sekalian kalau ada kelebihan rezeki selalu lowongkan. Sudah pernah haji Ustaz, haji lagi kalau ada kesempatan. Sudah pernah umroh Ustaz, umroh lagi, nggak masalah. Sudah 2 kali, 10 kali, 100 kali, nggak masalah. Karena kata Nabi SAW, haji dan umroh yang dikerjakan secara berkesinambungan, rutin, akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan. Kata ulama, lawan miskin adalah kaya. Bukan kekayaan. Akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Jadi tidak ada orang yang pulang haji umrah itu kemudian miskin. Insya Allah tidak ada. Rutinkan. Saya tahu ada satu pengusaha di Jakarta, Masya Allah. Allah berkahi, sudah tua sekali. Mungkin umurnya sekarang sudah mendekati 90 tahun, 80 tahun lebih. Tapi masih sehat, masih jalan, banyak usahanya masih jalan. Dan saya dapat informasi dari berita yang saya bisa percaya, dia Masya Allah 3 minggu di Indonesia, seminggu selalu di Mekah sama Madinah. 1 bulan itu, 3 minggu Indonesia, 1 minggu di sana, ibadah sama istrinya berdua. Udah, tiap minggu. Subhanallah, buildingnya banyak di Jakarta. Disewain orang, dijual beli, lalu untung, Masya Allah. Dibuka rezekinya oleh Allah SWT. Jadi sering umroh, sering haji teman-teman sekalian. Kalau ada yang bilang sama saya, Ustaz, mana yang saya dahulukan? Saya mulai modal usaha atau saya umroh sama haji? Jawaban saya umroh sama haji. Kecuali Anda pertemukan dengan utang lain. Utang harus wajib didahulukan daripada ibadah-ibadah seperti ini. Tapi kalau enggak, maka lakukanlah umroh itu. Saya pernah bilang sama satu jemaah saya, waktu saya lagi umroh teman-teman sekalian, dan kalau ada memang teman-teman yang pas mau ikut ibadah umroh yang saya bimbing, nanti bisa ditanyakan kepada saya atau tanya kepada teman-teman panitia, saya akan informasikan. Karena di bulan Januari nanti saya ada bimbing umroh, Februari ada, Maret ada, April. Tapi tentu travelnya berbeda-beda ya. Saya tidak fokus satu travel. Jadi saya memang pindah ke beberapa travel yang kira-kira bisa menjalankan program yang saya inginkan. Karena nanti di sana kalau saya bimbing harus setiap hari ikut taklim, gitu kan? Itu syaratnya. Jadi habis asar ikut taklim supaya memang mereka pulang bisa bawa ilmu. Ringkas cerita teman-teman sekalian. Umroh dan haji ini kalau kita kerjakan maka akan sangat membantu untuk mendatangkan rezeki. Ada seorang jemaah pernah umroh dengan saya dari Irian kebetulan. Saya pernah dakwah sampai ke Irian, alhamdulillah. Kemudian dia dengar saya mau umroh, dia datang, sekeluarga ikut. Waktu itu kami, mungkin kisah ini sekitar 5 tahun yang lalu. Umroh bintang 5 sekitar 30 juta waktu itu rupiah. Dia tinggal satu kamar sama saya tanya, Pak, bayar berapa umrohnya? 30 juta Ustaz, 32 juta waktu itu. Mahal nggak Pak? Dia bilang ya sedang lah, karena memang beliau orang mampu. Terus saya bilang, Pak mau nggak kita hitung-hitung uang yang 32 juta yang Bapak keluarkan, anggap 35 juta itu dengan pahala yang Bapak dapatkan. Dia bilang memang bisa Ustaz. Saya bilang ya ada dalilnya saja. Baik, bagaimana rasionalnya? Saya bilang baik, kita hitung. Sekarang kebetulan waktu itu lagi di Mekah kebetulan, pulang dari sholat duhur, nunggu waktu asar. Saya bilang, Bapak sudah tahu belum ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, sholat di Masjid Haram Mekah sama dengan 100.000 kali dibandingkan tempat lain. 100.000 kali. Saya bilang kalau kita ambil sholat wajib Bapak, ya, sholat wajib 1 hari 5 kali. Dan ini 1 hari cuma 1 kali. Subuh cuma sekali, duhur cuma sekali, asar cuma sekali, semua cuma sekali. Berarti kalau kita hitung 100.000 kali sama dengan 100.000 hari. Kalau kita hitung-hitung rasionalnya, 100.000 hari, 100.000 dibagi jumlah hari setahun, 365 hari, akan keluar angka kurang lebih kalau saya tidak salah, 274 tahun. Berarti 1 kali sholat di Masjid Haram Mekah, sama dengan 274 tahun sholat di Indonesia. Gitu. Itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, hadis Nabi SAW berbunyi, sholat seseorang di antara kalian di rumahnya, di pasarnya, dibandingkan sholat di masjid, maka pahala perbandingannya 25 kali lipat. Kalau 25 kali lipat teman-teman sekalian, 274 tahun dikali 25, itu keluar angka kurang lebih 6.500 tahun. 6.500 tahun, ini bukan waktu yang sedikit. Belum hadis Nabi yang berbunyi, sholat sendiri dibandingkan dengan sholat berjamaah, perbandingannya 27 derajat. Kata Abdullah bin Abbas, 1 derajat radhiyallahu anhuma, 1 derajat ke derajat yang di atasnya, ya, itu jaraknya 500 tahun. Berarti sholat sendiri dengan berjamaah bedanya 12.000 tahun, gitu kan? Ini luar biasa fadilahnya. Coba kalau kita sholat 6.500 tahun dibagi 32 tahun, 32 juta atau 35 juta, berapa nilainya tuh? Belum sudah masuk include tiket pesawatnya, hotelnya, makannya, belum lagi kita dapat pahala-pahalanya, gitu kan?
Belum pengalaman-pengalaman kita bisa kunjungin wilayah Uhud, perangnya Nabi SAW. Belum bisa mengunjungi kuburan Nabi SAW, mengunjungi kuburan Baqi, kuburan para sahabat dan seterusnya. Banyak fadilah. Jadi banyak hal yang didapatkan gitu kan. Baik, jadi haji dan umroh salah satu faktor penambah rezeki.